Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG turun 0,16% ke angka 7.365. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang secara pergerakan saat ini masih uptrend tapi hari ini terkoreksi dan ternyata laba bersih tahun 2023-nya juga turun 20%. Bagaimana potensi saham ke depannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru kan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Cepin. Saham Cepin bisa kita lihat hari ini masih turun 1% lebih ke harga 5.225. Jadi sampai saat ini Cepin masih kesulitan untuk melewati resisten di 5.300. Jadi kita perhatikan satu minggu terakhir ini beberapa kali mencoba naik di atas 5.300. Cepin masih gagal, tapi bisa kita perhatikan juga walaupun gagal break, harga 5.150 sampai saat ini masih berupa support kuat untuk saham Cepin. Jadi Cepin hari ini sempat turun mengetes support ini, tapi penutupan kembali naik di 5.225. Jadi walaupun saat ini terkoreksi, secara tren Cepin masih oke, masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengahnya. Saat ini memang masih sideways untuk tren jangka pendek, tapi selama masih kuat di atas garis EMA 150, saat ini 5.050, saya lihat Cepin masih berpotensi untuk kembali naik mengetes 5.300. Apabila berhasil break, masih berpotensi lanjut naik menuju 5.500 sampai 5.600 yang merupakan zona yang sebelumnya sempat menahan kenaikan dari saham Cepin. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di bawah harga 5.000, walaupun hari ini terkoreksi, menurut saya Cepin masih layak untuk di hold. Walaupun kalau pemerintah bahwa laba Cepin turun 20%, tapi pendapatan Cepin masih naik. Dan bisa kita perhatikan di sini, penurunan 1%, asing memang melakukan distribusi, tapi di broker summary ini terpantau malah ada akumulasi. Jadi menarik, ada penurunan tapi masih ada akumulasi dan cara tren masih oke. Jadi menurut saya Cepin masih layak untuk di hold, dan untuk yang belum sampai entry malah ini kesempatan untuk tunggu di harga bawah apabila ternyata besok Cepin masih melanjutkan penurunan. Dan menurut saya masih berpotensi untuk kita tunggu di sekitar 5.050 sampai 5.150 untuk target entry. Jadi kita wait and see dulu apabila Cepin minggu ini mengetes kembali 5.150 masih bisa bertahan, masih bisa coba entry untuk swing trade dengan resisten di 5.300, atau apabila tembus pun kita masih bisa coba tunggu di 5.000 sampai 5.050 untuk entry di sekitar target support ini. Selanjutnya JPFA juga jika kita perhatikan hari ini juga terkoreksi. JPFA secara pergerakan tidak seoke Cepin. Cepin masih jauh berada di atas garis EMA 50-150. JPFA saat ini sudah turun di bawah garis EMA 150 dan saat ini mencoba untuk break support EMA 50. Jadi penurunan hari ini memang belum terkonfirmasi garis EMA 150 di harga 1190 terkoreksi, tapi secara pergerakan memang mulai ada tanda-tanda patah tren. Tapi bisa kita lihat saat ini garis EMA 50 di 1160 masih kuat menahan penurunan dari saham JPFA. Jadi JPFA hari ini sempat turun di bawah garis EMA 50, tapi pada saat penutupan kembali berada di atas garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan untuk broker summary, asing masih terus distribusi saham JPFA, penurunan 2% ini juga terpantau masih ada distribusi. Jadi untuk JPFA, apabila teman-teman ingin coba pantau, menurut saya masih bisa coba pantau untuk buy on support. Apalagi dalam beberapa hari terakhir JPFA sudah turun lumayan dalam dari sekitar harga 1245 sampai saat ini sekitar 1160. Jadi ada potensi untuk technical rebound. Jadi bisa kita manfaatkan apabila berhasil rebound untuk trading jangka pendek atau swing trade. Dan untuk target entry menurut saya coba wait and see dulu, tunggu di sekitar 1150 sampai maksimal 1160. Apabila JPFA minggu ini atau satu minggu ke depan mencapai target harga yang masih kuat bertahan, masih bisa coba spekulatif buy dengan target take profit jangka pendek di 1180 sampai 1200 untuk target jangka pendeknya. Jadi apabila terpantau berhasil rebound, kita ikuti entry. Pada saat mengetes target harga ini ternyata masih gagal break dan melemah, bisa pertimbangkan untuk keluar. Karena bisa saja hanya technical rebound sementara, setelah JPFA masih melanjutkan penurunan. Jadi apabila kita pantau ternyata JPFA tembus garis EMA 50, ini sudah harus hati-hati, berarti sudah mulai reversal dari uptrend menuju downtrend kembali. Selanjutnya saham Main juga bisa kita perhatikan hampir mirip dengan JPFA. Main masih kesulitan untuk melewati 550, bisa kita perhatikan sudah beberapa kali mengetes harga 550, Main selalu gagal break dan sempat beberapa kali turun bawah garis EMA 50-150. Dan penurunan hari ini 2% lebih membuat Main berada di bawah garis EMA 50 di 510 dan dekat dengan support psikologisnya di 500 yang saat ini tepat di garis EMA 150. Jadi untuk Main menurut saya juga menarik untuk dipantau karena dalam beberapa hari terakhir sudah turun main dalam, plus 500 saat ini tepat di garis EMA 150, sehingga ini akan berubah menjadi support yang lumayan kuat untuk Main. Jadi sama seperti
JP apa? Kita bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek apabila main terpantau masih bisa bertahan di 500. Dan jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini juga ada distribusi, asing juga melakukan sedikit distribusi. Jadi untuk main wait and see dulu, tunggu di sekitar 500 apabila terpantau main masih kuat berada di 500, menurut saya masih menarik coba entry untuk trading jangka pendek. Dengan target take profit apabila berhasil rebound dari 500 itu di sekitar 520 sampai maksimal di 550. Jadi tetap walaupun bisa bertahan rebound, pertimbangkan hanya trading jangka pendek atau hold terus selama 500 tidak terlewati. Selanjutnya saya kembali akan update pergerakan di saham TPA yang secara tren bisa kita lihat ini masih oke, masih bergerak uptrend untuk tren jangka menengah dan sempat turun garis EMA 50 tapi setelah itu bisa kita lihat berhasil rebound dan naik kembali di atas garis EMA 50. Dan kenaikan hari ini ke 6100 membuat TPA mencoba untuk break resisten kuat di 6000 sehingga menurut saya ini menarik untuk dipantau. Sebelumnya beberapa kali mencoba menembus 6000 TPA selalu gagal. Di sini juga sama, candle pada sangat solid di sini, tapi ternyata tetap ini belum terkonfirmasi break. Setelah itu sempat turun mendekati 5000 berhasil rebound. Saat ini kembali mencoba untuk break. Jadi menarik apabila terkonfirmasi TPA dalam 1 minggu ke depan berhasil break 6000. Apabila berhasil break, maka berpotensi menuju target berikutnya di 6800. Dengan target jangka pendek di 6500 apabila memang 6000 terlewati. Tapi jika kita perhatikan di sini, asing masih terus masuk akumulasi, tapi kenaikan 2% lebih TPA hari ini tidak terpantau ada akumulasi, malah terpantau ada sedikit distribusi. Tapi selama asing masih masuk akumulasi dan cara pergerakan belum di broker summary belum terlihat ada distribusi besar, TPA secara tren ini masih layak untuk di hold. Apalagi di bawahnya bisa kita lihat 5000 sekarang tepat di garis EMA 50 sehingga dia akan berubah menjadi support kuat TPA ke depannya. Dan walaupun terpantau minggu ini ternyata TPA masih gagal break 6000 dan terkoreksi, menurut saya ini malah kesempatan untuk teman-teman belum sempat dapat saham TPA di harga bawah untuk tunggu kembali di sekitar 5500 untuk entry di sekitar daerah support ini. Dan selama masih kuat di 5000 saya lihat TPA minimal masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 6500. Jadi masih layak untuk di hold untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.